Aturan selanjutnya, ini gampang banget. Kalau tadi yang di depan kita udah bahas bilangan oksidasi dari golongan 1A dan 2A. Sekarang kita punya golongan 3A. Golongan 3A, maka bilangan oksidasinya adalah plus 3. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, golongan 7A memiliki bilangan oksidasi min 1 ya. Ini hati-hati. Jika kita mengetahui bahwa unsur hidrogen itu memiliki bilangan oksidasi plus 1, di sini atom hidrogen bisa memiliki bilangan oksidasi min 1. Nah, kapan dia plus 1 dan kapan dia min 1? Hidrogen akan memiliki bilangan oksidasi plus 1 jika dia berikatan dengan non-logam. Misalkan H2O, HNO3, terus H2CO3, CH4, semua itu adalah non-logam. Maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Tetapi, jika hidrogen berikatan dengan logam, maka biloxnya adalah min 1. Ini disebut dengan senyawa hidrida. Contoh dari senyawa hidrida, berarti kita harus mencari logam. Misalkan kita punya aluminium, Al. Al itu golongan 3+ ya. Berarti bilangan oksidasinya adalah plus 3. Sedangkan nanti hidrogen bilangan oksidasinya adalah min 1. Nah, untuk yang nomor 10, bilangan oksidasi O atau oksigen dalam senyawa non-peroksida itu adalah minus 2. Contohnya adalah H2O, CO2, CO32-, itu adalah senyawa non-peroksida. Sedangkan untuk senyawa peroksida, bilangan oksidasinya adalah min 1. Bisa dihafalin dengan mudah ya. Untuk hidrogen, pengecualiannya ada di senyawa hidrida dengan bilangan oksidasi min 1. Untuk oksigen, pengecualiannya ada di senyawa peroksida, yaitu min 1. Contoh dari senyawa peroksida adalah senyawa H2O2 ataupun BaO2. Di sini ada beberapa catatan. Unsur logam dapat memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Biasanya ini nanti yang akan ditanyakan di berbagai soal mengenai bilangan oksidasi. Nanti kalian harus menghitung berapakah bilangan oksidasi dari suatu unsur logam. Yang kedua, jika kita mengetahui letak unsur pada tabel sistem periodik, hal itu akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi atau memprediksi bilangan oksidasi tersebut. Misalkan, paling gampang, seperti yang disebutkan tadi, golongan 1A, bilangan oksidasinya plus 1, 2A plus 2, lalu 3A bilangan oksidasinya atau plus 3, sedangkan 7A bilangan oksidasinya adalah min 1. Lalu, logam yang dimaksudkan yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, maksudnya bilangan oksidasinya banyak ya, bisa 2+, 3+. Contohnya adalah Fe, bilangan oksidasinya bisa plus 2 ataupun plus 3. Nah, unsur logam yang dimaksud ada di daerah sini. Nomor 2, di antara senyawa berikut yang memiliki atom hidrogen dengan bilangan oksidasi min 1 adalah, biasanya kita memiliki atom hidrogen dengan bilangan oksidasi plus 1 karena atom hidrogen terletak di golongan 1A. Nah, karena di dalam soal ini yang diminta adalah atom hidrogen dengan bilangan oksidasi min 1, maka yang diminta adalah senyawa hidrida. Senyawa hidrida merupakan atom hidrogen yang berikatan dengan unsur logam. Nah, dari pilihan jawaban berikut, manakah yang merupakan senyawa hidrida? Yaitu atom hidrogen yang bersenyawa dengan logam. Ya, yang B. Mengapa kok bukan yang A? A itu kan pilihannya FeOH 3 kali. Fe kan unsur logam, mengapa bukan A? Jika kita lihat di sini, atom H dia akan berikatan langsung dengan O, sedangkan O itu adalah
unsur non-logam, sehingga yang A ini bukan senyawa hidrida. Lalu contohnya apalagi dong senyawa hidrida? Nah, contoh senyawa hidrida adalah di sini ada golongan 1A, 2A, ataupun 3A. Kita kan tahu ya bahwa unsur logam itu terletak di dalam ketiga golongan ini, ataupun golongan transisi, golongan B itu ya. Itu juga bisa. Tetapi yang saya tuliskan di sini hanya golongan 1A, 2, dan 3A. Kita bisa menuliskan karena ini golongan 1A, maka kita hanya butuh satu atom hidrogen. Jadi kita punya LiH, lithium hidrida, kalium hidrida, dan natrium hidrida. Nah, untuk golongan 2A dan 3A ada BH2, MgH2, CH2, dan selanjutnya. Bisa ya jika kalian diminta guru kalian menyebutkan contoh senyawa hidrida. Nomor 3, bilangan oksidasi atom S yang paling tinggi terdapat pada, berarti kita harus menghitung satu persatu. Yang pertama H2S. Karena H2S ini adalah senyawa netral ya, maka jumlah ataupun total bilangan oksidasi dari penyusunnya itu harus 0. Kita punya 2 atom H dan punya 1 atom S. Yang kita ketahui di sini adalah bilangan oksida dari atom H atau atom hidrogen. Kita punya 2 atom H, sehingga 2 kali plus 1. Bilangan oksidasi dari S-nya belum diketahui dan jumlahnya semuanya harus sama dengan 0. Di sini kita peroleh bilangan oksidasi dari atom S adalah -2. Untuk SO2, ini juga senyawa netral, maka totalnya harus 0. Kita punya 1 atom S dan 2 atom O. Yang ditanyakan atom S ya, berarti kita udah tahu bilangan oksidasi dari atom O. Sehingga kita bisa menuliskan sebagai bilangan oksidasi S ditambah dengan 2 kali -2. -2 adalah bilangan oksidasi dari oksigen. Nah, jumlahnya harus sama dengan 0. Bilangan oksidasi S plus -4 sama dengan 0. Bilangan S sama dengan plus 4. Selanjutnya S2O3 2-. Nah, ini adalah senyawa ion memiliki muatan 2-. Maka bilangan oksidasinya total adalah -2. Kita punya 2 atom S dan 3 atom O. Sehingga kita bisa tuliskan 2 kali bilangan oksidasi dari S ditambah 3 kali bilangan oksidasi O harus sama dengan -2. Nah, 2 kali bilangan S, yang ditanyakan S ya, yang diketahui adalah O, sehingga 3 kali -2 harus sama dengan -2. 2 kali bilangan S, maksudnya bilangan oksidasi, plus -6 sama dengan -2. Maka bilangan oksidasi S adalah sama dengan 2. Selanjutnya SO4 2-. Ini adalah senyawa ion. Kita punya 1 atom S, 4 atom O. Jumlah bilangan oksidasi semuanya harus sama dengan -2. Seperti yang tadi ya, yang ditanyakan adalah atom S, maka seperti ini. Sehingga kita peroleh bilangan oksidasi S sama dengan plus 6. Selanjutnya S4O6 2-. Kita punya 4 atom S dan 6 atom O. Maka ketika kita menjumlahkan semua bilangan oksidasinya, totalnya harus -2. Oke ya. Kita punya 4 atom S di sini dan 6 atom O dengan bilangan oksidasi -2. Kita lanjutkan, 4 bilangan oksidasi S ditambahkan -12 harus sama dengan -2. Hasilnya seperti ini, sehingga kita memiliki bilangan oksidasi S sama dengan plus 2,5. Loh Kak, itu kan koma. Apakah boleh kita punya bilangan oksidasi dengan nilai yang koma 2,5? Hasil 2,5 di sini adalah bilangan oksidasi rata-rata dari sulfur. Mengapa rata-rata?
Jika kita meninjau dari struktur Lewisnya, nanti kita akan mendapatkan bilangan oksidasi yang berbeda. Sehingga yang kita peroleh di sini hanyalah bilangan oksidasi rata-rata dari S. Nah, jawaban dari pertanyaan ini, bilangan oksidasi atom S yang paling tinggi terdapat pada yang D, SO42- dengan bilangan oksidasi sulfur yaitu +6. Nomor 4, bilangan oksidasi atom nitrogen dalam senyawa HNO3 adalah +5. Kita hitung dulu. Kita punya HNO3, ini adalah senyawa netral, maka total bilangan oksidasi dari HNO3 adalah 0 ya. Kita punya 1 atom H, 1 atom N, dan 3 atom O. Yang diketahui di sini adalah bilangan oksidasi dari atom H dan bilangan oksidasi dari atom O, sehingga bisa tuliskan seperti ini. Yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi dari nitrogen. Hasilnya, bilangan oksidasi dari nitrogen adalah +5. Maka pernyataan yang pertama benar ya. Untuk pernyataan yang kedua, pada HNO3, bilangan oksidasi atom oksigen adalah -2 dan atom hidrogen -1. Maka pernyataan yang kedua adalah salah. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Maka jawabannya adalah D. Oke, sampai di sini dulu kali ini. Jangan lupa ikuti kita di Instagram, Belajar Kimia Itu Mudah. Ciao.